Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di kuliah kita, di kuliah pengintaan jauh di minggu ke-9 ini. Jadi setelah kemarin kita sudah membahas banyak hal ya tentang pengintaan jauh, mulai dari konsep, kemudian beberapa uji coba juga ketika kita ingin melakukan interpretasi secara langsung ya dengan bantuan beberapa software. Nah, mulai hari ini kita nantinya akan fokus untuk bisa melakukan manipulasi terhadap nilai digital dari citra kita menggunakan rumus-rumus atau menggunakan formula-formula yang kita buat sendiri. Jadi kalau kemarin kan Anda tinggal klik-klik gitu ya. Kalau sekarang kita tulis sendiri formula kita dan kita biarkan software kita untuk melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, sebagai pendahuluan bahwa kita akan belajar tentang banyak hal ya. Jadi keunggulan dengan perkembangan teknologi tentunya kita harus bisa coding ya. Kita bisa menyusun skrip atau sintak-sintak menyusun skrip dari rumus-rumus yang nantinya akan kita pakai untuk memerintahkan sesuatu pada citra kita. Jadi kita paling tidak harus bisa melakukan ini yang pertama misalkan kita bisa membuat komentar, kemudian kita bisa melakukan operasi-operasi yang diperlukan. Salah satunya misalkan operasi matematik misalkan. Kemudian kita bisa menjalankan fungsi-fungsi yang tersedia di bahasa pemrograman tertentu. Kemudian kita juga bisa membuat konstanta dan kita juga bisa melakukan operasi terkait dengan pernyataan bersyarat. Jadi jika terjadi sesuatu, misalkan kita ingin apa, jika nilainya A, misalkan kita ingin apa, jika tidak terpenuhi kita ingin apa dan seterusnya. Kita ingin mengatur jalannya pemrograman itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, cuman di sini ada catatan. Jadi ketika kita memutuskan untuk bisa melakukan manipulasi menggunakan formula, maka kita terbentur pada apa yang disebut sebagai sintak ya. Jadi sintak itu adalah aturan yang digunakan untuk menulis kalimat ya, atau perintah agar mampu dimengerti oleh bahasa pemrograman. Nah, di sini yang bikin agak ribet itu adalah software-software yang kita gunakan tentunya dia tidak bisa mengerti semua bahasa. Jadi dia disusun dengan bahasa pemrograman tertentu sehingga dia terikat pada sintak yang tertentu pula. Nah, makanya nanti ketika Anda misalkan pindah dari satu bahasa pemrograman ke dari satu software ke software yang lainnya, Anda harus pastikan bahasa pemrograman apa yang dia gunakan sehingga kita bisa menentukan sintak apa yang harus kita pakai untuk bisa memberi perintah kepada komputer atau kepada software kita itu. Ini adalah sebagai contoh ya. Saya memulai dengan dulu saya pernah memberi kuliah tentang Bilko ya. Cuman ini tidak kita lanjutkan karena waktu itu Bilko ini tidak terlalu populer. Jadi tapi kita bisa memulai dari sini. Jadi Bilko ini adalah perangkat lunak atau software yang dikembangkan oleh UNESCO. Dia bekerja sama European Space Agency gitu, untuk membuat sebuah software yang nanti bisa dipakai oleh siapa saja. Jadi software terbuka yang gratis bisa dipakai oleh siapa saja. Anda juga bisa tetap menggunakan software ini. Sekarang sudah tadi saya cek versinya sudah baru sekali ya, versi 3.4 ya. Ini adalah software yang sudah lama sekali sejak tahun 87 gitu ya. Itu sampai saat ini masih tersedia dan dia tersedia secara gratis. Jadi kalau ingin mendalami salah satu software dan dia software pemrosesan citra gitu ya, dan dia bersifat terbuka dan gratis, itu bisa menggunakan Bilko. Kita punya banyak sekali software terbuka sebenarnya. Misalkan kita bisa menggunakan Snap, misalkan yang sekarang sangat populer. Tapi tidak ada salahnya Anda juga menggunakan mencoba Bilko ini misalkan. Nah,
Di Bilko ini ada beberapa catatan gitu ya. Ini adalah salah satu aturan atau sintaks yang nantinya juga harus kita pelajari ketika kita menggunakan software yang lain. Misalkan di sini adalah formula atau rumus dapat digunakan untuk melakukan perhitungan pada citra. Jadi setiap pixel dari citra itu bisa kita libatkan dalam operasi hitungan kita. Kemudian setiap formula terdiri dari sekumpulan statement yang bisa digandakan. Kemudian masing-masing statement dipisahkan oleh titik koma. Nah, ini nanti akan berbeda-beda antara satu bahasa pemrograman dan bahasa pemrograman yang lain. Selanjutnya di sini kalau di Bilko itu adalah citra pada rumus menggunakan simbol F. Ya, dia menggunakan simbol F atau kayak mention itu ya, F. Nah, ini juga Anda harus perhatikan ketika kita gunakan software yang lain atau bahasa pemrograman yang lain, tentu aturan-aturannya nanti akan berbeda-beda. Nah, di Bilko ini misalkan di sini contohnya itu adalah ketika kita ingin membuat komentar. Jadi komentar itu digunakan untuk memudahkan pembuat atau pengguna program dalam memahami program. Komentarnya nanti dimulai dengan hash symbol atau tagar gitu ya. Kemudian semua statement setelah tagar tidak akan diproses. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi informasi terkait saya mau melakukan apa gitu ya, itu ditulis di sini. Di start of Bilko formula dokumen seterusnya. Misalkan di sini adalah saya ingin melakukan koreksi radiometrik menggunakan Bilko, maka saya tulis saja di sini supaya ketika saya buka rumus saya gitu, itu saya bisa ngerti, oh ternyata rumus saya itu saya akan pakai untuk melakukan koreksi radiometrik Landsat 5 gitu misalkan. Pun yang paling bermanfaat itu adalah ketika misalkan kita melakukan pertukaran kode ya dengan orang lain atau dengan teman kita. Jadi kalau ada komentar seperti ini, itu teman kita itu akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang kita buat. Jadi tidak hanya untuk bermanfaat kepada pembuat, tapi juga lebih-lebih kepada bermanfaat untuk orang lain yang mungkin saja ingin memanfaatkan atau bahkan mengembangkan kode yang sebelumnya kita susun. Nah, di semua bahasa pemrograman ada komentar seperti ini. Cuma cara penulisannya nanti yang akan berbeda-beda. Kemudian yang bagian kedua itu adalah operator. Nah, ini yang saya kira paling menarik dan paling banyak akan kita pakai nantinya. Jadi operator itu macam-macam. Jadi misalkan di sini operator aritmetika, ini adalah operator standar matematika, kemudian operator relasional, dan operator logikal. Jadi contoh yang aritmetika yang paling banyak kita pakai itu misalkan eksponensial. Jadi kalau kita menyusun eksponensial itu di Bilko kita menggunakan apa? Misalkan di sini dia menggunakan charting. Kalau kita menggunakan NV kita menggunakan apa? Kalau kita menggunakan step, simbolnya apa? Itu harus dipahami. Kemudian multiplication ataupun perkalian itu kita menggunakan bintang misalkan di sini. Kemudian division dia menggunakan garis miring, dia tidak menggunakan titik dua di sini ya. Di software lain dia bisa jadi menggunakan titik dua. Kemudian addition penambahan dia menggunakan plus, kemudian subtraction pengurangan dia menggunakan minus. Kemudian operator relasi hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain misalkan ya. Itu untuk equality atau sama dengan dia menggunakan double sama dengan ganda, sama dengannya ganda. Kemudian inequality kalau dia tidak sama dia menggunakan simbol kurang dari dan lebih dari. Kemudian kalau kurang dari dia menggunakan simbol seperti ini, kemudian lebih dari menggunakan simbol yang biasa kita lihat dan seterusnya. Nah, simbol-simbol ini itu harus kita hafal ketika kita bekerja menggunakan software tertentu. Di logikal juga Anda bisa lihat di atas kanan di sini itu ada N. Kalau kita istilahnya perlu operasi logikal, Anda sudah dulu pernah belajar tentang pemrograman komputer ya. Itu ada N, ada OR, ada NOT. Jadi di sini NOT itu bisa kita tulis NOT atau kita bisa menggunakan tanda seru. Nah, ini adalah salah satu contoh misalkan ya, ketika kita menggunakan operasi aritmatika gitu ya, itu salah sedikit saja itu akan berdampak pada hasil yang berbeda.
Ya adalah contohnya kalau kita lihat misalkan saya punya sebuah script ya 0,15 kali dalam kurung band 1, di sini R1 ini adalah band merujuk ke band 1 gitu, kemudian minus 3,0 gitu ya. Ini artinya semua pixel di 1 itu akan dikurangi oleh 3 dulu. Jadi semua yang berada di dalam kurung ini akan dikurangi 3 dulu, kemudian dia hasilnya nanti akan dikalikan dengan 0,15. Nah, berbeda dengan yang di bawah, di sini tidak ada dalam kurungnya, sehingga kita ikut aturan orde operasi. Nah, orde operasi itu bintang itu atau perkalian itu lebih tinggi daripada pengurangan, sehingga operasi yang pertama yang akan dilakukan itu adalah dia akan dikalikan dulu, jadi 0,15 akan dikalikan dengan semua nilai dari masing-masing pixel yang ada di satu scene yang kita proses. Kemudian setelah itu baru dikurangi dengan 3. Nah, itu yang mungkin perlu kita perhatikan ya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi. Masing-masing bahasa pemrograman itu sudah dilengkapi dengan fungsi. Supaya apa? Supaya kita nggak usah membuat operasinya terlalu panjang gitu ya. Jadi contoh misalkan fungsi yang biasanya ada itu misalkan sinus, cosinus, log, SQRT, square root, kemudian eksponensial dan sebagainya. Sini kita bisa lihat di Bilco itu square root itu ditandai dengan SQRT. SQRT dalam kurung apa gitu ya. Kemudian logaritmik berbasis 10 itu log. Ini hati-hati nanti akan berbeda dengan software yang lain. Kemudian yang berbasis natural log itu ln. Kemudian eksponensial E pangkat sesuatu itu kita menggunakan EXP dalam kurung pangkatnya apa. Kemudian sinus menggunakan sin dalam kurung buka kurung tutup kurung, kemudian cos tangan dan arcus tangan. Kita bisa gunakan seperti ini. Sementara untuk yang sebaliknya, sepernya, misalkan sekan, kosekan, kotangan itu kita bisa menggunakan operasi tambahan 1 per cos, 1 per sin, 1 per tangan. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah konstanta. Ini adalah contoh. Jadi kadang kalau kita langsung gunakan variabel asli itu terlalu panjang, maka kita perlu lakukan kita perlu buat dia menjadi lebih singkat, ya, menjadi lebih singkat. Contoh di sini misalkan untuk memudahkan pembuat atau pengguna program dalam memahami isi program, itu kita bisa mengubah sesuatu menjadi konstanta. Contoh misalkan di sini formatnya itu adalah const, namanya apa, kemudian value-nya apa. Nah, di sini misalkan saya ingin membuat sebuah variabel baru namanya APHRR band 4. Itu dia merujuk ke kanal tertentu, misalkan R1 misalkan. Kemudian APHRR band 5 itu merujuk ke band kedua. Nah, itu F2. Di sini bisa berbeda-beda nanti. Jadi tergantung dari data yang kita pakai. Tetapi dengan membuat konstanta seperti ini, kita lebih mudah untuk mengenali variabel yang sedang kita gunakan. Berbeda kalau kita hanya langsung menggunakan F1, F2, itu akan tertukar. Jangan-jangan F1 ini band 4, atau band 5, atau band 6, dan seterusnya. Nah, makanya kita membuat konstanta supaya dia menjadi lebih mudah untuk diingat dan kita memastikan bahwa variabel yang kita proses itu benar. Ini adalah contohnya. Nanti kita akan coba untuk melakukan kalibrasi radiometrik di minggu berikutnya ya. Jadi ini contoh misalkan saya ingin mengubah L ke reflektan, ya. Radian ke reflektan menggunakan rumus I kali L kali T kuadrat dibagi T sin kali cos sin zenith angle. Nah, itu rumusnya seperti apa? Nah, di sini rumusnya seperti ini, tetapi sebelumnya kita sudah definisikan. Contoh misalkan L min itu saya bikinkan konstanta L min minus 0,116. L max 15,996. Nah, angka-angka ini berasal dari metadata ya nanti. Kemudian P misalkan 3,14152, kemudian D square itu ya, itu 1,32829. Ini adalah jarak rata-rata matahari ke bumi. Kemudian sun zenith angle-nya 32, kemudian T sun-nya 195,7.
Sehingga ketika saya lakukan penghitungan, itu cukup saya buat rumusnya lebih sederhana. Jadi contohnya di sini misalkan saya ingin mengisi band 2, band 2 di sini ya. Itu dengan hasil dari operasi di kanannya. Pi kali L min dan seterusnya. Jadi Pi kali L min dan seterusnya. Oke. Jadi Anda bisa membuat seperti ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah statement bersyarat atau bersyarat ya, statement bersyarat. Jadi nanti ini juga kita pakai. Jadi ketika misalkan saya menemukan sebuah kondisi, maka saya harus membuat statement bersyarat. Jika seperti ini dia apa? Jika seperti ini dia apa? Contoh misalkan kalau saya ingin memisahkan antara darat dan lautan dengan algoritma NDWI, misalkan Normalized Different Water Index, misalkan semua yang lebih dari 1 itu adalah air. Semua yang positif itu dia adalah air. Kemudian kalau dia kurang dari 0, misalkan dia adalah darat. Seperti itu. Jadi dengan kondisi seperti itu, maka kita bisa langsung memisahkan data kita otomatis, gitu ya. Kita gunakan if dan else. Jadi contohnya ini misalkan jika moles 2-nya ini sama dengan threshold-nya itu adalah 45, atau variabel moles 2-nya ini lebih kecil dari threshold atau lebih kecil dari 45, maka berlakukan landmass. Nah, jika enggak, maka landmass-nya sama dengan 0. Jadi di sini kalau dia ya, landmass-nya 1, kemudian jika tidak, maka landmass-nya 0. Ini juga bisa kita coba ketika kita menggunakan misalkan kita ingin menghapus data-data yang tertutup oleh awan. Misalkan jika ada awan, misalkan, maka semua nilai pikselnya itu kita hapus, tidak ada nilai. Jika tidak ada awan, baru dia menggunakan data aslinya. Oke, operator bitwise ini kalau dan simbolnya dan seperti ini, kemudian kalau atau simbolnya garis vertikal seperti ini. Nah, nanti ini akan lebih mudah ketika kita langsung mempraktekannya di bahasa pemrograman yang akan kita pilih. Nanti kita akan menggunakan Google Earth Engine untuk menerapkan beberapa contoh yang ada saat ini. Nah, di sini yang perlu saya tekankan. Jadi sering sekali terjadi confuse atau kebingungan ketika kita berpindah dari satu software ke software yang lain, di mana software itu menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda. Kadang kita menggunakan sintak yang sama dan terlupa ya, kita lupa bahwa kita sudah berpindah bahasa pemrograman, sehingga sintak ini tetap bisa jalan atau tidak jalan. Nah, kalau dia tidak jalan, nggak apa-apa, akan ada respon errornya. Tapi kalau dia tetap jalan, ini akan masalah. Karena bisa jadi hasil yang dikeluarkan atau outputnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ini adalah contohnya, misalkan arithmetic expression-nya yang sebelah kiri, misalkan saya ingin membuat log x gitu ya, log x gitu ya. Di NV itu rumusnya itu ternyata bukan log 10x. Di NV itu rumusnya itu a log 10x. Nah, ini sering sekali terjadi nih, salah menggunakan rumus. Jadi a log x, a log 10x. Kemudian kalau di bin vsat atau snap atau step itu dia menggunakan log 10x. Nah, kalau dia learn ya, lnx, itu di NV itu dia menggunakan a log x. Dia nggak menggunakan ln ya di sini ya, a log x. Sementara di snap itu dia menggunakan log x. Log x ini dia berbasis natural number ya, e itu. Kemudian kalau log 10 ini dia berbasis angka 10. Kemudian expression-nya Anda lihat di sini, expression selanjutnya arithmetic expression selanjutnya adalah tentang pangkat atau eksponen 10 pangkat x. Ya, 10 pangkat x. Di sini hati-hati. 10 pangkat x dengan natural eksponen itu berbeda. Jadi 10 pangkat x dan e pangkat x itu berbeda. Di sini penerapannya juga berbeda. Jadi kalau di NV, kalau kita ingin bikin 10 pangkat x, itu kita tinggal pakai 10, kemudian ada capingnya x, gitu ya.
kalau di Snap itu kita menggunakan EXP. Nah, ini hati-hati dengan E pangkat X ya. Ini seolah-olah mirip di sini. E pangkat X 10 buka kurung X, maka dia sama dengan 10 pangkat X. Nah, sementara kalau natural eksponen yang paling bawah di sini di NV itu adalah EXPX ya, EXPX, kemudian di Snap EXPX. Dia sama sintaknya untuk eksponensial. Yang berbeda itu adalah eksponen untuk dengan basis 10. Tapi kalau dia basisnya itu adalah natural number atau E, itu dia sama sifatnya. Baik, ini bagian-bagian terakhir dari slide-nya. Mohon untuk tetap fokus ya. Nanti kita akan menggunakan Google Earth Engine. Jadi Anda bisa menggunakan mana saja, tetapi karena kita masih belajar ya, sama-sama kita akan menggunakan Google Earth Engine. Kenapa? Karena misalkan dari ETS yang Anda gunakan kemarin gitu ya, itu terlihat bahwa masing-masing orang itu kemampuannya berbeda-beda, kemampuan fasilitas menurut saya ya. Jadi ada yang punya internet bagus, kemudian softwarenya sudah tersedia atau hardwarenya mumpuni gitu ya, dia akan mudah untuk misalkan install software yang berat, dia juga mudah untuk download data yang banyak, yang besar gitu ya. Nah, supaya sama kita akan menggunakan Google Earth Engine gitu ya. Kita gunakan software berbasis cloud supaya tidak ada yang download datanya. Jadi datanya nanti hasilnya saja yang akan kita download. Jadi semua proses manggil data, kemudian pemrosesannya itu kita lakukan di cloud menggunakan Google Earth Engine. Nah, ini adalah contohnya. Jadi bahwa di Google Earth Engine itu ini contohnya saya hanya mencantumkan mathematical operation saja. Yang lain-lain nanti bisa kita lihat di di hub-nya. Jadi di sini mathematical operation ya di Google Earth Engine itu ada bermacam-macam. Satu grup itu dia menggunakan model seperti ini. Jadi dia ditulis ya pakai add untuk penambahan, subtract untuk pengurangan, divide yang menggunakan seperti ini. Dan ini adalah salah satu contoh penerapannya di sini. Anda bisa lihat untuk penerapannya ini di rumusnya kita bisa lihat di compute ini ya. Nah, kalau yang atas ini load-nya ini adalah kita memanggil datanya. Datanya kita panggil, kemudian yang compute NDVI di sini kita sudah mulai untuk menghitung ya. Kita mulai menghitung ya melakukan operasi matematik terhadap data tadi. Jadi contohnya di sini misalkan Anda lihat di sini var NDVI 1999 itu dia ingin menghitung NDVI pada tahun 99. Kemudian dia memanggil band 4 dari data yang sudah dipanggil sebelumnya. Nah, selanjutnya band 4 ini dia dikurangi dengan band 3-nya. Kemudian hasilnya itu dibagi dengan penjumlahan dari band 4 dan band 3. Sehingga kalau kita lihat ini rumusnya seperti yang atas ini saja. Ya, band 4 kurangi band 3, ini mohon maaf ini belakangnya ternyata belum ter-replace ya. Band 4 kurangi band 3, kemudian dibagi band 4 ditambah band 3. Sehingga dia akan kalau kita bikinkan kodenya akan seperti ini. Di cara yang lain juga kita bisa memanfaatkan fungsi yang sudah ada. Jadi di sini ada fungsi normalize difference namanya. Jadi kalau kita udah punya normalize difference, maka kita tinggal mensuplai dua data saja. Data near infrared band-nya, sama data red band-nya atau kanal merahnya. Maka dia akan otomatis B4 kurangi B3 dibagi B4 ditambah B3. Itu menggunakan normalized difference seperti di sini. Dan ini juga nanti akan banyak sekali model-model seperti ini ketika kita sudah mulai mengeksplorasi Google Earth Engine. Nah, ini selanjutnya adalah bagaimana jika saya menggunakan cara yang lebih singkat ya. Saya ingin menggunakan cara yang lebih singkat, tidak menyebut menggunakan yang tadi misalkan add, kemudian subtract, kemudian divide dan sebagainya gitu ya. Saya bisa menggunakan apa yang disebut sebagai operator for expression. Jadi
Tapi saya bisa menggunakan simbol di sini, sama dengan yang awal tadi. Jadi aritmetik itu misalkan plus, minus, multiply, di sini misalkan penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, pembagian, modulus, kemudian eksponen. Eksponen itu adalah pangkat yang tadi itu ada simbolnya, ada simbolnya. Kemudian comparison, misalkan kita ingin membandingkan beberapa hal ya, itu kita bisa menggunakan equal. Equal itu sama dengan, kemudian not equal itu adalah tanda seru sama dengan, kemudian less than menggunakan simbol yang ada di sini. Logical juga dan ternary juga seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kalau kita sudah punya data, kita udah load data, misalkan Landsat 8 ya, kita udah load datanya di sini, kemudian saya bisa menghitung compute EV, Enhanced Vegetation Index, misalkan di sini. Itu rumusnya sederhana saja, misalkan 2,5 kali NIR kurangi red, dibagi NIR ditambah 6 kali red, min 7,5 kali blue, tambah 1. Nah, kita tinggal menggunakan saja rumus ini. Kemudian di dalam kurungnya itu nanti akan ada penjelasan. NIR itu apa? NIR-nya itu adalah select B5-nya. Kemudian red-nya itu adalah select B4-nya. Kanal 4 di kanal nomor 4 di Landsat 8. Kemudian blue-nya juga seperti itu. Kita select B2-nya. Kanal nomor 2 di Landsat 8. Dengan seperti itu, maka rumusnya akan lebih singkat. Jadi ini karena kita sudah menggunakan apa yang disebut sebagai expression. Jadi operatornya lebih singkat, kemudian variabel-variabelnya juga kita bisa buatkan lebih mudah ya, lebih mudah. Baik, nanti Anda bisa cek di kanan atas di sini, bisa dilihat untuk guide-nya, itu sudah sangat lengkap ketika kita ingin melakukan apa, dan nanti tugas ETS-nya itu bisa dilanjutkan lagi, jadi Anda bisa menggunakan data yang sama ya, lokasi yang sama, tetapi kita lakukan di Google Earth Engine, dan itu akan lebih mudah nantinya, dan Anda bisa fokus ke wilayah yang sudah dibagikan kemarin. Tadi saya sebenarnya mau membuatkan tutorial sendiri tentang Google Earth ya, cuman belum belum selesai ya. Sementara ini saja saya kira sudah cukup. Nanti beberapa informasi akan bisa saya kirimkan lewat WA untuk bagaimana cara Anda memulai ketika mau menggunakan Google Earth Engine ini. Baik, saya kira itu dulu sebagai trigger bagi kita semua untuk belajar hal yang baru. Jadi saya pun baru belajar untuk menggunakan Google Earth Engine. Ada teman-teman kita juga nanti yang akan membackup ya, yang sudah lama menggunakan Google Earth Engine, terutama untuk tugas akhirnya ya. Itu nanti kita bisa meminta bantuan ketika ada kendala terkait dengan penerapannya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.